artinya kita sudah siap untuk menjemput neraka itu kan itu, kekal selama-lamanya itu kan itu. Karena memang tidak mudah untuk merubah itu dalam waktu sebentar gitu loh. Kecuali betul-betul mendapat hidayah Allah, kecuali bersungguh-sungguh di hadapan Allah, ya, nangis betul-betul di hadapan Allah, gugluk menangis darah di hadapan Allah, mungkin kita akan diampuni oleh Allah, ditunjuki jalan yang mudah untuk bertobat. Ya, tetapi kalau nangis pun juga tidak keluar apa-apanya, bahkan tidak bisa menangis, bahkan menyesal pun tidak bisa, ya sama saja, berarti memang hati kita sudah keras seperti itu tadi kan gitu. Ayo silakan. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ya, kita bayangkan sampai seperti itu Allah menilai orang-orang munafik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Komplit banget di situ. Jadi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Ya, tidak beda laki-laki perempuan munafik itu ya podo. Podo dalam hal apa? Ya, dalam hal ya'muruna bil mungkari. Mereka itu menyuruh berbuat mungkar. Kan itu. Maka tadi saya katakan anak-anak sama ibunya minum-minum bareng, kemudian apa ngerokok bareng, minum-minuman keras bareng. Padahal ini ibu dengan anaknya gitu loh. Ya, kalau ada seekor kuda, kemudian mbokne itu mabuk karena minuman keras, saya yakin mbokne tidak pengen anaknya itu melu mabuk seperti wong tuane tadi gitu ya. Tapi ini tidak, ya. Ibune kepada anaknya ya podo mendem ya podo minum bareng gitu loh. Udut ya udut bareng dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah. Ya itu berlaku juga untuk bapak dan anak laki-lakinya juga sama, udut-udut bareng, mentem-mentem bareng di situ. Ya, ya gimana lagi karena memang orang-orang munafik itu dikatakan mereka makan minum seperti binatang yang seperti itu ya, ya wajar saja kan itu. Ya tentu harusnya kita itu bisa melek mata kita dan kita tidak tertular oleh sikap-sikap atau sifat-sifat kemunafikan itu ya, karena kita orang beriman itu loh. Kok kemudian kita malah tertular oleh mereka kan gitu ya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah perbuatan yang baik. Ya, mereka sudah biasa beli minuman keras, maka kemudian mereka eman-eman uang itu untuk infak di masjid atau ditabung untuk nanti umroh atau naik haji. Nah, tentu saja mereka akan eman-eman. Duit itu seperti itu lebih baik digunakan untuk beli minuman keras, lebih baik digunakan untuk beli rokok dan sebagainya, tidak menyadari bahwa apa namanya satu bungkus rokok satu hari itu kalau kemudian ditabung nanti bisa digunakan untuk naik haji atau digunakan untuk umroh dan sebagainya, untuk sedekah, bangun masjid, ikut bangun masjid dan sebagainya, tidak peduli mereka, ya, karena yang mereka pentingkan adalah hawa nafsu tadi. Mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada Allah, orang-orang munafik itu. Seolah-olah aja mereka tampil sebagai orang Islam, seolah-olah aja tampil sebagai orang yang taat kepada Allah, tetapi hakikatnya sama sekali tidak. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Alhamdulillah.
Ya, maka dilanjutkan di situ wayak bitu nah aidiyahum kan itu. Dan mereka menggenggam tangannya karena kikirnya tadi. Ya sudah pasti karena kesukaannya adalah untuk mengumbar hawa nafsu, sedang untuk mengumbar hawa nafsu itu butuh uang, maka mereka lebih mendahulukan uang untuk memuaskan hawa nafsu daripada untuk Allah, untuk berinfak, untuk berzakat, untuk bersedekah. Ya. Nah, kalau kemudian sifat yang ketiga ini betul-betul sudah melekat juga di dalam hati kita, ya sudah sempurna. Kemunafikan kita sudah sempurna di situ. Maka saya katakan tadi sudah betul-betul membatu hati kita pada saat itu gitu loh. Nah, kalau sudah membatu, kalau kemudian tidak betul-betul kita cairkan, kita hancurkan ya sifat-sifat kemunafikan itu, maka ya sama saja kita hidup atau mati. Mati tempatnya neraka, hidup oh ya tetap membangun ke semakin banyak kemaksiatan, kemunafikan. Tidak ada gunanya lagi. Kan gitu. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Mereka melupakan Allah, ya seharusnya mereka itu merasa dirinya sebagai hamba Allah, kemudian harusnya menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan hawa nafsunya kepada Allah, mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak dirinya, dan itu yang dikatakan sebagai aslama yuslimu Islam, berserah diri kepada Allah, artinya menyerahkan diri kita kepada Allah, artinya menyerahkan segala macam kehendak kita yang bertentangan kepada Allah itu kepada kita serahkan kepada Allah gitu loh. Tetapi orang munafik tadi tidak seperti itu gitu loh. Karena dia masih selalu mendahulukan hawa nafsunya, maka mereka melalaikan, melupakan posisinya sebagai hamba Allah yang harusnya mendahulukan Allah. Mereka tetap mendahulukan nafsunya sendiri. Ya, karena mereka melupakan Allah dengan sengaja karena mendahulukan hawa nafsunya, ya sudah pasti Allah melupakan mereka. Tidak akan menolong mereka, membiarkan mereka di dalam kemunafikannya. Ya, dan akhirnya masuk neraka karena kemunafikannya, tidak akan ditolong oleh Allah seperti itu. Nah,